Anda kembali di NS Today, masih bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga Togi Sinaga. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Ya, Gibran tiba di lokasi sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Gibran disambut Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta dan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditijaya. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir di Banjar Tohpati. Gibran juga mengecek bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Gibran pun mengingatkan agar bantuan diprioritaskan kepada anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui. Gibran tekankan anak-anak harus bisa sekolah dengan normal mulai Senin nanti. Pemirsa, misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses para nelayan untuk beraktivitas. Info nicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, keberadaan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km dianggap mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari ikan. Berikut laporan Henry Aprila dengan juru kamera Seto Pratomo dan Sadu Santo. Ya pemirsa, ramainya informasi berkaitan dengan pagar beton yang membentang luas di pesisir perairan dari Cilincing, Jakarta Utara. Yang kemudian ini juga ramai di media sosial, yang kemudian ini juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan bagaimana kondisinya. Memang untuk pagar beton ini membentang luas dengan informasi yang kami dapatkan panjangnya mencapai 2 sampai dengan 3 km. Bahkan ini juga menghambat sejumlah aktivitas dari para nelayan, yang kemudian para nelayan pun perlu mengakses ataupun perlu berlayar cukup
cukup jauh untuk bisa menuju ke tengah laut untuk bisa mengambil ataupun melakukan penangkapan ikan. Kemudian juga para nelayan pun juga mengeluhkan bahwa dengan adanya tanggul beton ini juga tentunya ini sangat mengganggu aktivitas para nelayan, sehingga dari pemerintah pusat dari Jakarta pun juga menyebutkan bahwa ini bukan bagian dari proyek dari pemerintah pusat Jakarta. Dan ada pun juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari KKP sendiri pun juga sudah memantau bahwa memang untuk pengelola ini sendiri pun juga sudah mengantongi izin untuk pembangunan, namun belum ditelusuri lebih dalam kepentingan ataupun kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembangunan dari tanggul beton yang ada di samping kami saat ini. Bahkan juga informasi yang kami dapatkan pun bahwa memang pembangunan ini juga disebutkan oleh para nelayan sendiri sudah terjadi sejak tahun 2019, yang kemudian mereka mengharapkan dan mengeluhkan dengan adanya pembangunan ini tentunya tidak menghambat sejumlah aktivitas dari para nelayan, karena para nelayan pun perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak ataupun cukup lebih dari penghasilan yang mereka dapatkan pun juga berkurang dengan adanya tanggul beton yang dipasangkan di perairan ataupun pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dan mereka juga mengharapkan bahwa pemerintah pun juga dapat memantau dan juga memeriksa berkaitan dengan izin, bahkan juga berkaitan dengan pembangunan yang selalu dibangun di kawasan perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Henry Afril dengan juru kamera Seto Pratomo, iNews melaporkan. Baik, sekarang kita ke informasi internasional di mana aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk tewas ditembak dalam acara debat publik di Utah Valley University Rabu siang waktu setempat. Charlie Kirk diketahui merupakan pendukung setia Presiden AS Donald Trump. Inilah detik-detik saat aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk ditembak di bagian leher dalam acara debat publik Utah Valley University pada Rabu waktu setempat. Dalam video yang beredar, Charlie nampak sedang berbicara di bawah tenda besar, kemudian terdengar suara tembakan dan ia pun tampak tersungkur. Ratusan pendukung yang berkumpul di kampus panik ketika suara tembakan terdengar. Sebagian besar dari mereka langsung berhamburan seiring polisi yang memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut. Charlie sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Atas kepergian Charlie Kirk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih sebagai bentuk penghormatan. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. This is a dark moment for America. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan tersangka penembakan Charlie Kirk saat ini sudah ditahan oleh kepolisian. Ya, pemirsa, buntut unjuk rasa berujung ricuh di Nepal, kendali kekuasaan diambil alih oleh militer. Ya, helikopter militer bahkan mengevakuasi para pejabat Nepal dari kepungan massa. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Pai Sepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Kekuasaan diambil alih oleh militer pasca unjuk rasa yang semakin anarkis. Militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ. Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Ya, sementara itu polisi Nepal menjadi tawanan massa saat gelombang unjuk rasa yang dipicu dugaan korupsi dan pembatasan media sosial. Sejumlah polisi dilucuti senjatanya dan ditahan oleh warga Nepal.
Sementara sebagian anggota kepolisian serta militer memilih bergabung dengan gerakan rakyat. Aksi protes yang dipimpin generasi muda ini dipicu dengan dugaan korupsi dan pembatasan akses media sosial yang menewaskan 31 orang dan berujung pada lengsernya Presiden Ramchandra Podel serta Perdana Menteri Sharma Oli. Ya, sementara itu Kementerian Luar Negeri RI memastikan warga negara Indonesia di Nepal dalam kondisi aman. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar RI di Nepal, terdapat 57 WNI yang tinggal di negara tersebut. Selain itu ada juga 43 anggota delegasi Indonesia yang sedang menghadiri konferensi 2 anggota TNI serta 23 wisatawan yang tengah berlibur. Kendati demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait langkah evakuasi WNI ke tanah air. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format #VoteITA 2025, spasi, kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Di samping telah terjadi banjir bandang. Ya, pemirsa, pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Ya, pagi ini petugas masih terus melakukan pembersihan lokasi kejadian. Ya, Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung ini menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas. Ya, sementara itu petugas Basarnas menemukan 1 korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Bali. Jenazah korban ditemukan di antara reruntuhan bangunan ruko. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Kami tadinya memprediksi bahwa almarhumah posisinya di bawah bangunan. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi.
Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Ya, hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Ya, jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan ini langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang. Kemarin pas kasih pulangnya. Bosing tangan ya. Kan kalau anu nih. Ada kerusakan nih kan. Otang memang motornya enggak boleh kena tutup kan. Lagi anjak beli. Uang nih, cuma ada korban nih. Ada. Dikit yang muter-muter ya dijadi. Jadi bongkar, Bang. Batu asli. Kita keluarkan dulu. Ya, memang banjir kemarin di Bali ini cukup parah ya. Tadi ke informasi terakhir ada sekitar 16 orang ini meninggal dunia akibat banjir yang melanda Bali kemarin. Iya, karena sebelumnya juga disebutkan bahwa ada 12 kemudian bertambah lagi jadi 16 gitu ya. Dan semoga kita berharap tentunya ya gitu tidak ada lagi korban yang ditemukan dalam kondisi yang tidak selamat begitu. Dan kita juga menunggu bagaimana penanganan gitu ya Togi, yang sekarang yang terpenting adalah penanganan pasca banjirnya ini gitu. Karena tadi kalau kita lihat juga pasar Badung tadi ya terdampak gitu ya cukup parah begitu, bagaimana nanti penanganan agar aktivitas perekonomian juga bisa kembali bergerak lagi, karena kita tahu Bali ramai dengan wisatawan asing juga iya gitu. Kita pun juga kemarin baca di media sosial bahwa Bali ini memang sudah kembali normal dan beberapa tempat sudah mulai surut. Jadi kita berharap pun juga penanganannya bisa lebih cepat agar masyarakat bisa melakukan aktivitasnya kembali normal ya. Benar. Dan selain di Bali ini juga kita akan ke informasi mengenai banjir yang ada di NTT juga nih Togi, di mana ada korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Ya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga berhasil ditemukan pada pukul 10.00 oleh tim SAR gabungan, yang mana korban atas nama Aciles Agustinus dengan umur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian pertolongan oleh tim SAR gabungan. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, misalnya untuk mengetahui informasi banjir di Nagekeo, kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Nagekeo, Pak Agustinus. Selamat pagi Pak Agustinus. Ini Pak, apakah masih ada wilayah yang terendam banjir Pak hingga saat ini Pak? Selamat pagi Mbak Azila.
Mas Togi, perlu kami sampaikan bahwa telah terjadi banjir bandang pada tanggal 8 September tahun 2025 di 4 kecamatan, yaitu pertama Kecamatan Maupongo, yang kedua Kecamatan Nangarorong, ketiga Kecamatan Kiau Tengah, dan Kecamatan Bowai. Dari 4 kecamatan ini yang sangat masif dampak akibat dari banjir bandang ini yaitu Kecamatan Maupongo. Perkembangan evakuasi yang sudah kami lakukan sampai dengan hari ketiga, yaitu sudah diketemukan 1 mayat menjadi korban dengan usia 1,1 bulan. Dan saat ini kami sedang tetap berkoordinasi bersama Basarnas untuk melakukan pencarian, karena masih ada 3 orang lain yang sampai saat ini belum ada perkembangan untuk ditemukan. Informasi demikian sementara. Baik. Ya, Pak Agustinus, ini terkait mungkin jumlah korban. Data hingga saat ini ada berapa jumlah korban? Jumlah korban yang kami rilis sampai saat ini yaitu 4 orang yang dinyatakan meninggal dan 4 orang yang saat ini sedang dalam proses pencarian, dan dalam kondisi per hari ini sudah 1 orang yang sudah diketemukan, sisanya lagi 3 orang masih terus dalam pencarian bersama Basarnas dan unsur-unsur yang terkait di dalamnya seperti TNI dan Polri bersama masyarakat serta seluruh relawan, baik akademisi maupun NGO yang terlibat di dalam posko tanggap darurat Kabupaten Nagekeo. Baik, kalau untuk tadi seperti lokasi-lokasi titik-titik yang Bapak sebutkan tadi, apakah saat ini masih banjir di sana Pak? Apa sudah surut? Ya, untuk sementara banjir sampai saat ini tidak terjadi karena sudah kering semua. Sehingga yang masih kami lakukan adalah mengidentifikasi kerusakan yang berpengaruh pada fungsi pelayanan baik pada fasilitas umum maupun pada sektor-sektor yang sangat terkait dengan kepentingan ekonomi masyarakat seperti sektor pertanian, lahan sawah, fasilitas irigasi yang mendukung peningkatan usaha petani dalam peningkatan usaha pertanian, yang saat ini dapat kami rilis kurang lebih 4 bangunan embung yang jebol, yang berakibat pada terancamnya gagal panen pada periode ke depan nanti. Selain itu juga untuk Kecamatan Maupongo saat ini mengalami krisis air bersih yang diakibatkan terputusnya instalasi jaringan air minum serta bak tering yang ada di daerah hulu. Dan kami mendapatkan informasi saat ini bahwa pelayanan rumah sakit, fasilitas sekolah serta kebutuhan air minum bagi masyarakat saat ini sedang mengalami krisis. Dan sesuai arahan Bapak Bupati agar pelayanan kebutuhan air minum segera diatasi, dan kami bersyukur bahwa ada kabupaten tetangga yang sedang membantu kami dalam kaitan dengan bantuan mobil tangki yang mendukung dalam kaitan dengan pelayanan air bersih di wilayah-wilayah yang terkena dampak di Kecamatan Maupongo tersebut. Baik, lalu masih ada 3 orang tadi Pak ya yang masih hilang gitu. Bagaimana dengan fokus pencarian hari ini dan apa kendalanya Pak? Ya, mungkin untuk kendala walaupun ada tetapi tidak berarti, tetapi pencarian yang dilakukan bersama Basarnas sampai detik ini senantiasa tetap optimal di lapangan dengan melakukan tracing pada alur kali di mana mayat pertama ditemukan. Oke, Pak Agustinus tadi sempat sampaikan bahwa terkendala air bersih. Selain air bersih, logistik apa aja yang dibutuhkan masyarakat setempat hingga saat ini? Sampai hari ini yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan para korban dan masyarakat sekitar, yaitu pertama air bersih. Ya. Karena air bersih ini hampir dari 4 bak tering ini menjangkau untuk seluruh masyarakat Kecamatan Maupongo untuk mendapatkan air bersih dalam 4 fasilitas yang ada. Dalam kenyataan akibat banjir bandang tersebut, fasilitas tersebut mengalami rusak berat.
Dan kemarin bersama kunjungan Bapak Deputi Kedaruratan BNPB sudah mengetahui kondisi ini dan semalam bersama Bupati sudah mengambil solusi agar melakukan perbaikan jaringan instalasi khusus pada wilayah-wilayah yang sangat masif, yaitu pada rumah sakit, pada fasilitas pendidikan, dan juga bagi pelayanan untuk para korban yang saat ini mengungsi secara mandiri pada tetangga atau warga-warga yang ada di sekitar desa tersebut. Baik. Terima kasih Pak Agustinus Pone, Kepala BPBD Nagekeo. Kita berharap semoga evakuasi nanti berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita informasi selanjutnya di mana pasar tradisional terbesar di Denpasar ini menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Dan pagi ini petugas masih terus melakukan pembersihan lokasi kejadian. Ya pemirsa, Pasar Badung dan Kumbasari ini yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari banjir Bali, kita akan bergabung dengan rekan Indira Ari dari Pasar Badung, Bali. Ya, selamat pagi Indira. Seperti apa kondisi pasar saat ini? Apakah sudah kembali normal? Baik, terima kasih rekan Togi dan juga Bila. Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan terdampak pasca banjir kemarin, yaitu kawasan Pasar Badung dan Kumbasari. Dan salah satu lokasi ini adalah yang terdampak cukup parah demikian. Dan jarak antara Pasar Badung dan Kumbasari ini sendiri dengan lokasi ruko yang roboh kemarin itu tidak terlalu jauh ya, hanya berjarak sekitar 1 kilometer. Dan situasi saat ini kegiatan perekonomian dagang masih tidak sepenuhnya normal demikian. Sebagian besar pedagang masih melakukan bersih-bersih dan menyelamatkan sejumlah barang dagangan yang mereka masih bisa amankan. Rekan Togi dan juga Zila. Ya, Indira, terkait mungkin apa saja yang masih diperlukan oleh masyarakat setempat terkait mungkin logistik akibat banjir kemarin? Dari informasi yang kami dapatkan bahwa Kamis kemarin pihak Badan Penanggulangan Bencana itu telah memberikan bantuan kepada sejumlah titik posko yang berada di Kota Denpasar. Itu tersebar di 4 kecamatan posko yang Denpasar Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Itu bantuan berupa matras, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Juga ada bantuan dari donatur dan masyarakat sekitar. Sejauh ini masih tercukupi, hanya saja mungkin beberapa ada tambahan untuk kebutuhan pakaian. Karena sebagian besar dari para korban ini, pakaian mereka hanyut, ada yang hanyut dan tergerus banjir. Demikian rekan Tigo. Baik, lalu kami dapat informasi bahwa akan ada rencana kunjungan dari Wapres Gibran ke sana begitu ya Indira Arya. Apakah bisa dijelaskan mengenai hal ini? Ya, direncanakan memang Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka pagi ini akan mengunjungi sejumlah titik yang berada di Kota Denpasar. Pagi tadi sudah mengunjungi salah satu posko yang berada di Banjar Topati dan saat ini sedang bergerak menuju posko pengungsian yang berada di kawasan Kubung demikian. Dan terakhir akan melakukan kunjungan di kawasan Pasar Badung dan Kumbasari ini. Baik, kalau untuk tadi disebutkan juga masalah bantuan yang masih butuh seperti pakaian gitu ya. Apakah sudah berkoordinasi dengan pihak terkait atau mungkin ada relawan-relawan atau mungkin warga yang bergerak untuk memberikan bantuan begitu? Ya, untuk bantuan pakaian saat ini sementara masih datang dari sejumlah relawan dan juga donatur dan masyarakat. Hingga kemarin bantuan yang diterima dari Badan BNPB itu hanya berupa matras, tenda, obat-obatan, dan bahan makanan. Untuk pakaiannya belum tercover secara maksimal.
Rekan Zila. Ya, Indira, terkait mungkin masyarakat yang kemarin mengungsi ke posko pengungsian, apakah mereka semua sudah kembali ke rumahnya atau masih ada? Baik, rekan Indira. Baik, ini sepertinya ada kendala teknis begitu ya. Mohon maaf pemirsa, dan itu dia tadi laporan dari Indra Ari yang melaporkan dari Pasar Badung, Bali, di mana hari ini rencananya akan ada kunjungan dari Wapres Gibran ya ke sana, dan juga tadi sudah berkunjung ke beberapa titik yang tentunya terdampak dari banjir Bali. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, hujan deras yang melanda kota Semarang ini mengakibatkan sebuah talut beton setinggi 15 meter longsor dan menimpa 4 rumah di bawahnya. Ya, tak berhenti sampai di situ, kejadian ini diperparah dengan banjir 1 meter lebih yang kemudian juga merendam rumah-rumah di sekitar longsoran. Allahu Akbar. Awas, delungo kabeh. Detik-detik longsornya tembok beton setinggi 15 meter terekam kamera warga. Ya, mundur, mundur, mundur. Mundur. Allahu Akbar. Akibatnya, 4 rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, Jawa Tengah terendam luapan sungai. Kejadian berawal saat retakan terjadi di tembok yang berada di sisi sungai. Retakan itu kemudian membesar hingga tak sanggup menahan beban rumah. Kemudian sore itu kan hujan. Hujan imbas dari air itu akhirnya ada 3 rumah lagi yang terdampak kena air. Jadi total ada 14 kakak, sekarang sudah direlokasi di Kos Atlanta. Berarti ada berapa jiwa, Pak? Jiwanya sekitar 26 jiwa, 14 kakak, 4 rumah. Hal itu diperparah oleh curah hujan tinggi yang berakibat pada luapan sungai Jueh yang merendam 4 rumah tersebut. Akibat longsor ini 4 rumah rusak parah, pemilik rumah hanya bisa mengambil barang seadanya sebelum longsor terjadi. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun petugas gabungan masih mengevakuasi material longsor dari sisi sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur kota Semarang ini mengakibatkan bencana longsor dan berimbas pada 4 rumah di bawah talut setinggi 15 meter. Dan akibat kejadian ini puluhan warga termasuk 5 balita diungsikan. Ya, mundur, mundur, mundur. Mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat bencana longsor yang disusul dengan banjir setinggi 1 meter lebih, membuat pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bertindak cepat. Di antaranya membersihkan puing runtuhan talut beton setinggi 15 meter dari lokasi. Hal ini disebabkan karena jatuhnya runtuhan longsor tersebut juga menutup arus sungai di sekitar TKP, dikhawatirkan justru menjadi penyebab banjir menerjang titik terdampak longsor. Sementara itu, pihak Koramil dan Polsek Candi Sari Semarang bahu-membahu mengevakuasi warga untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tercatat ada 15 warga yang terdampak dan seluruhnya diusingkan ke tempat yang lebih aman. Penyelamatan warga kota Semarang ini yang kemarin sudah sama Pak Camat ini sudah dilakukan relokasi untuk sementara waktu. Rumahnya yang sangat sudah hancur ini direlokasi, dibersihkan tempat yang diberikan bantuan dari ABS yang ada yang mengalami fondasi longsor. Yang terdampak itu ada 4 rumah yang kena banjir, yang rumah saya itu kelongsoran itu. Jadi kelongsoran dulu, setelah itu sorenya hujan terus membanjiri rumah-rumah warga situ. Warga berharap agar penanganan bencana longsor ini bisa tuntas ditangani tim gabungan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter PKIWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ya, keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PK IWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PK IWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Bisa Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah rakyat menengah atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah rakyat bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Margaguna Jakarta Selatan resmi beroperasi dengan jumlah siswa 100 orang. Ya, seperti apa kegiatan siswanya? Kita simak laporan Anissa Rizky dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke sekolah rakyat, yaitu di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Dan di tempat saya melaporkan saat ini merupakan kelas 10-1. Satu kelas ini diisi oleh 25 orang, di mana suasananya terlihat seperti sekolah pada umumnya. Namun yang berbeda, ini terlihat dari seragam yang mereka kenakan, pemirsa. Mereka setiap harinya ini harus mengikuti mata pelajaran yang sudah dijadwalkan, dan selain itu juga mereka mendapatkan program khusus seperti ekstrakurikuler, penguatan karakter, dan juga ada deep learning. Saya akan mencoba mewawancarai salah satu siswa yang ada di sini. Permisi Bu, mohon izin, saya mau bertemu dengan salah satu siswa di sini. Fatan, bisa ikut Kak Anissa? Baik, nah ini pemirsa salah satu siswa yang ada di kelas 10-1, ini merupakan salah satu siswa. Bagaimana sekolah di sekolah rakyat ini, sudah berapa lama dan apa kesannya? Saya sudah lama di sini selama 2,5 bulan. Kesan-kesan saya di sini sangat
sangat enak lah dibilangnya. Untuk guru-gurunya sendiri gimana pengajarannya? Apakah nggak kangen nih sama orang rumah karena udah 2,5 bulan juga kan sekolah? Saya juga kangen sama lingkungan rumah, sama ya keluarga juga gitu. Selama 2,5 bulan, apa saja jadwal yang diberikan oleh pihak sekolah? Lumayan banyak. Bangun pagi jam berapa? Bangun paginya jam 4 pagi, terus siap-siap mandi, jam habis olahraga, terus siap-siap untuk berangkat sekolah. Kemudian nanti selesai sekolah jam berapa? Kemudian jam makannya ini kan ada makan bersama juga. Jam makan ada jam makan siang, terus sama malam, ya dari pagi, siang, malam lah pokoknya. Oke, baik. Nah, kalau kamu nih suka pelajaran apa di Sekolah Merdeka ini? Paling favorit? Dibilangnya itu ada ekonomi sama kimia. Oke. Nah, selain ada 2 pelajaran favorit, apa sih seragam yang paling favorit kamu kenakan? Karena ada banyak seragam nih ya. Seragam yang merah putih ini yang saya pakai. Nah, boleh dijelasin nih apa aja sih atribut yang dikenakan? Ya ada badge sama namanya, dasi, sama lambang SR-nya, sama baret. Nah, setiap hari kalian mencuci sendiri kah atau bagaimana ini? Iya, saya mencuci sendiri. Kemudian ada berapa seragam yang diberikan? Ada 8. Ada 8. Iya. Kemudian ada jadwalnya sendiri-sendiri? Iya, ada jadwal sendiri-sendiri. Oke, baik. Ada badge yang dikenakan juga pemirsa, ini menarik sekali. Fatan, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan lagi. Dan itu tadi perbincangan saya bersama dengan seorang murid di sekolah rakyat yang memang cukup berbeda begitu ya dibandingkan sekolah pada umumnya. Mereka ini selain diberikan fasilitas asrama juga diberikan seragam dengan mengenakan baret berwarna merah dan juga ada badge di pundak kanan kiri mereka. Dan tentunya mereka kurang lebih sudah 2,5 bulan mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan di sekolah rakyat yang diselenggarakan tentunya di wilayah Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Prio, dan Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi di kuota haji di Kementerian Agama. Ya, berbagai pihak telah diperiksa termasuk Menteri Agama RI periode 2020 hingga 2024, Yakut Khalil Qomas yang dicegah keluar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri.
Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel yang tampil dengan menggunakan peci hitam. KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Noel tampil dengan mengenakan peci hitam. Dirinya mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Kenapa pakai peci, Bang? Lebih enak aja. Ada apa ini? Ada apa? Ya nih, simbol. Simbol apa? Kangen tadi momen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Karena kali punya saya pakai peci doang gitu. Thank you ya. Dengan salam hormat buat kawan-kawan. Fraksi Gerindra DPR RI bantah Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI demi jadi menteri. Ya, Bambang juga tegaskan akan menindaklanjuti pengunduran Saraswati sesuai undang-undang. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri merupakan isu dan spekulasi. Bambang juga menegaskan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan kepala negara. Gerindra pun menghormati keputusan Saraswati dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami akan melakukan kajian terkait statement Saudara Rahayu Saraswati, baik itu sesuai ketentuan Undang-Undang MD 3 karena yang bersangkutan adalah anggota DPR dan juga sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Kemarin Rabu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI melalui media sosial Instagram. Rahayu mengungkapkan keputusan mundur dari DPR terkait pernyataannya dalam podcast Februari 2025 lalu yang dipotong dan viral pada Agustus 2025. Melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Sebelumnya pernyataan Rahayu Saraswati mendorong agar anak muda mencari peluang membangun bisnis ketimbang terus-terusan bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah menuai banyak sorotan. Sadar potongan ucapan itu melukai banyak pihak, Rahayu pun meminta maaf dan memilih mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali hadapi gugatan terkait ijazahnya. Dua alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta layangkan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Dalam gugatan tersebut, dua alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat satu. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat dua. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat tiga. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irfan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211.
Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Naufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irfan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sistem keamanan lingkungan alias Siskamling ini ramai dibahas usai marak kerusuhan massa beberapa waktu lalu. Ya, Mendagri bahkan keluarkan surat edaran untuk segera mengaktifkan Siskamling di tingkat RT dan RW. Kata Siskamling ramai dibahas terutama usai Wapres Gibran tiba-tiba belusukan ke pos ronda di Kembangan dan Pesanggerahan, Jakarta Barat beberapa hari usai kerusuhan massa. Sambil menyerahkan bantuan alat senter, alat pemanas, hingga teh dan kopi saset, Gibran meminta warga kembali aktif ngeronda menjaga lingkungan. Menurut Gibran, Siskamling perlu diaktifkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di komplek permukiman. Di Indonesia, praktik pengamanan swadaya Siskamling era modern sudah dilakukan sejak tahun 80-an alias sudah berusia 40 tahunan. Namun seiring waktu, terutama di perkotaan, praktik Siskamling kerap tak bisa terrealisasi digantikan petugas keamanan yang dibayar swadaya oleh warga. Namun pasca kerusuhan, Siskamling dirasa penting. Mendagri Tito Karnavian bahkan membuat surat edaran khusus berisi 3 poin. Surat edaran ini berisi tingkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengaktifkan Siskamling dan pos ronda untuk kewaspadaan dini RT dan RW, serta membuat pelaporan berbasis digital. Masyarakat berharap SE Mendagri soal Siskamling bisa ditindaklanjuti seluruh kabupaten dan kota dan diinstruksikan hingga tingkat RW dan RT. Tim Liputan iNews melaporkan. Reaksi dari masyarakat. Dan berikut suara rakyat soal kegunaan Siskamling dan pos ronda. Untuk saya pribadi itu sangat bagus ya, karena memang selama ini kan udah nggak terkontrol ya kalau malam-malam hari gitu. Dan kedua, biar jadi keamanan itu tanggung jawab bersama gitu, bukan cuma dari pemerintah doang. Oh, dengan adanya Siskamling sih pastinya itu bagus banget ya. Pastinya membuat lingkungan kita tuh jadi lebih aman dan membuat warga tuh pastinya juga lebih kompak ya dengan adanya Siskamling ini. Gitu sih kurang lebih. Sebenarnya sih bagus ya kalau mau diterapin lagi, soalnya buat keamanan juga kan, lingkungan semua juga sekarang apalagi banyak nih udah berita-berita kayak nggak aman daerahnya apa gimana, jadi diterapin. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dan para tokoh ini menyampaikan sejumlah hal, salah satunya pembentukan komite investigasi independen terkait ricuh demonstrasi Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan komisi investigasi independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa ya. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa.
Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut generasi muda di ibu kota tidak berani ke jenjang pernikahan lantaran masalah perumahan atau tempat tinggal. Ya, keresahan generasi muda ragu menikah karena tidak mendapat kredit program perumahan. Ya, persoalan utama di Jakarta menurut Pramono banyak anak-anak muda yang mau menikah tapi tidak berani karena persoalan perumahan. Ia mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan untuk memperoleh hunian atau perumahan sangat sulit. Pramono menyebut program gagasan Presiden Prabowo Subianto soal 3 juta rumah menjadi momentum yang pas. Subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membuat warga berani membeli rumah dan segera menikah. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kebetulan ada film bagus yang namanya Home Sweet Loan yang menggambarkan bahwa memang untuk memperoleh hunian atau perumahan itu sangat sulit sekali. Sehingga program yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Bisa warga Jakarta mengakui bahwa harga hunian di Jakarta dan sekitarnya kian tak terjangkau. Dan hal itulah yang membuat sebagian anak-anak muda enggan menikah sebelum benar-benar mapan. Dan berikut tanggapannya. Menurutku valid sih sejujurnya. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Bahkan itu patokannya untuk ukuran UMR Jakarta loh, gitu. Nah, sebenarnya mungkin ketakutan banyak para Gen Z sih salah satu tidak bisa membiayai hidupnya sendiri ya. Tapi kalau misalnya dengan ada subsidi rumah dengan bunga 5%, tergantung sih dari tipe rumahnya. Karena aku aja yang sebagai Gen Z udah pengen yang murah, pasti pengen yang bagus, ya nggak sih? Nah, itu paling sih. Kalau dari aku pribadi ya, tanggapannya itu sebenarnya bervariatif ya. Lebih ke diri sendiri sih. Kalau dari saya pribadi itu lebih ke kayak mungkin banyak banget nih pengeluaran-pengeluaran yang emang dibutuhkan ketika menikah gitu. Karena kayak dari saya pribadi gitu kan lebih memilih untuk mengejar karir dulu nih daripada untuk menekuni untuk berumah tangga kayak gitu sih paling. Untuk yang menikah? Benar itu benar banget karena kan sekarang itu rumah rata-rata di atas 1M kayak gitu ya, terus juga mahal, terus kebutuhan pokok juga mahal kayak gitu. Kalau berdasarkan yang saya alami juga ya, karena emang umur saya juga udah umur matang untuk menikah sih sebenarnya ya. Emang berdasarkan ekonomi sekarang sih valid Mas kalau menurut saya ya. Karena ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai untuk dapat hunian. Makanya wajar aja sih kalau banyak anak-anak muda yang milih untuk nggak menikah dulu sebelum ya settle lah. Ya, pemirsa, Faris Rustam Munaf atau Faris RM dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Faris Rustam Munaf
Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidiar 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim. Sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Ya, sementara itu sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang digelar dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Menjadi berita ini diekstrak dan dituliskan oleh 2 kali batal diperiksa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, Lisa Mariana tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. 2 jam kemudian Lisa Mariana telah selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun setelah keluar dari pemeriksaan, Lisa sempat menyinggung tentang rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Sementara keinginan second opinion tersebut terganjal oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui pengacaranya dengan tegas menolak rencana tersebut. Saya tidak mengerti, pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Iya. Seperti apa kalau menurut saya terjawab? Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya, selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Ya pemirsa, dari informasi lainnya, tangis Astrid, istri Uya Kuya tak terbendung saat mengingat rumahnya yang hancur dan habis dijarah massa. Ya, dalam video yang diunggahnya, Astrid mencurahkan isi hatinya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Pasca rumahnya dijarah dan Uya Kuya dinonaktifkan menjadi anggota DPR, Astrid, istri Uya Kuya mencurahkan isi hatinya. Lewat sebuah video, Astrid tak kuasa menahan tangis, menceritakan rumah yang ia bangun bersama sang suami adalah hasil kerja kerasnya selama di dunia hiburan, kini dijarah massa. Dengan berderai air mata, Astrid mengungkapkan rasa sakit hatinya lantaran bukan hanya harta bendanya yang hilang, tapi juga suami yang menjadi korban fitnah. Uya yang duduk di sebelah sang istri juga seolah menahan tangis dan mencoba menguatkan sang istri. Masyarakat apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan
sampaikan semua kepada masyarakat, tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Sebelumnya dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara beberapa waktu yang lalu. Uya menyampaikan telah memaafkan para penjara rumahnya dan tak akan membawa ke ranah hukum. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Seperti diketahui, rumah Uya Kuya dan Astrid menjadi salah satu rumah yang dijarah oleh massa buntut dituding ikut berjoget saat sidang DPR, seolah tidak prihatin dengan kesusahan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suar militer Zionis Israel meneror warga Gaza, Palestina. Ya, serangan diklaim Israel untuk melumpuhkan Hamas. Ya, puluhan suar militer Israel meneror warga Gaza dan ledakan sempat terdengar saat suar dijatuhkan di wilayah Sheikh Radwan, wilayah utara kota Gaza. Serangan ini merupakan bagian dari militer Zionis Israel yang mengeluarkan pernyataan bahwa dalam beberapa hari berikutnya serangan ditingkatkan berdasarkan info yang ada dengan tujuan melumpuhkan infrastruktur dan melemahkan Hamas. Ya, sementara itu kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali mendapat serangan teror pesawat tanpa awak saat tengah berlabuh di Tunisia. Serangan teror terjadi sehari jelang keberangkatan tim Global Summit Flotilla yang menantang blokade Israel di Gaza. Awak kapal Alma panik saat serangan udara dari pesawat tanpa awak menghantam kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal ini tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Meski tidak ada korban jiwa, namun kapal berbendera Inggris ini rusak di deknya. Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla mengutuk serangan ini dan menuding Israel dalang dibalik teror. Yang diserang secara pengecut oleh Zionis ketika sedang berada di perairan Tunisia. Ini jelas sekali melanggar berbagai peraturan internasional, melanggar dalam bentuk penyerangan terhadap sipil yang tak bersenjata, menyerang di perairan milik negara lain, dan banyak lagi. Ini hanya menambah panjang rangkaian atau silsilah pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap kemanusiaan. Sehari sebelumnya, kapal utama yang membawa anggota komite pengarah Global Summit Flotilla juga diserang pesawat tanpa awak. Meski mendapat serangan teror bertubi-tubi, namun para aktivis kemanusiaan tak gentar dan bertekad melanjutkan pelayaran ke Gaza. Dari Tunisia, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, serangan Israel kembali menyasar wilayah Gaza. Korban tewas berjatuhan, termasuk anak-anak. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Rosalyn Chiu. Saya Fazilah Kayunisa. Dan saya Togi Sinaga pamit undur diri. Have a great weekend. Bye-bye. Serangan tanpa henti terus dilancarkan oleh Zionis Israel di kota Gaza, Palestina. Sejumlah lokasi padat penduduk termasuk tenda pengungsian dan perumahan warga dibombardir melalui serangan udara dan drone Israel.
Asap tebal membumbung dari kamp pengungsian dan komplek perumahan yang diserang oleh Israel. Gedung-gedung hancur memaksa para pengungsi untuk kembali mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Di kamp Nusairat Gaza Tengah, sebuah rumah warga menjadi sasaran. Akibatnya beberapa anak mengalami luka yang serius. Hal serupa juga terjadi di kawasan Deir al-Balah, di mana sebuah drone militer Israel menyasar sekelompok warga Palestina dan menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia, termasuk anak-anak. Acara ini dipersembahkan oleh